Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dari tadi udah kebanyakan pantun. Udah gitu salah sebut nama lagi. Yang itu Budi Cahyadi, ini Dwi Cahyana. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar barang siapa yang bertemu dengan Ramadan dengan perasaan gembira, senang, itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Saya ingin memulai tahlil kita, taujih kita nanti bersama Ustaz Solubi dengan satu game saja, membuktikan bahwa kita hari ini datang ke tahlil itu dalam keadaan senang dan gembira. Nah, karena saya adalah storytelling, pendongeng, saya ingin bermain sambil bercerita. Nah, permainannya yang pertama adalah silakan memilih pasangannya, berpasang-pasangan, berhadap-hadapan. Bapaknya silakan, ibu-ibunya silakan. Dari sekarang ya, saya hitung sampai 5. Udah dapat pasangan ya? 1, 2, 3. Ci, cari pasangan Ci. 4. Nggak ada yang jomblo ya, harus berpasangan. Udah dapat pasangan? Udah ya? Baik. Semuanya harus dapat pasangan. Baik, kalau sudah berpasangan silakan bersalaman. Karena bersalaman seorang muslim muslimah selama masih berpegangan, dosa-dosa keduanya berguguran. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau tadi salamannya kan nempel, sekarang salamannya nggak nempel karena teman-teman akan sweet. Oke, sweet silakan, boleh 1 kali, boleh 3 kali, boleh sweet. Pak Haji nggak haram, sweet nggak ada, boleh sweet gunting batu kertas, telunjuk jempol kelingking, boleh dah. Oke ya, kalau sudah dengarkan baik-baik. Yang menang A, yang kalah B. Dah ya. Sudah, sampai harus ada yang menang ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Kalau lupa cara sweet, waduh, masya Allah. Berarti masa kecilnya nggak pernah main. Gunting batu kertas, jempol, telunjuk kelingking. Sudah? Oke, yang menang A, yang kalah B. Baik ya. Sekarang dengarkan instruksinya baik-baik. Teman-teman nanti bersalaman tapi jangan nempel. Ya, bersalaman tapi jangan nempel. Nanti saya akan bercerita tentang binatang-binatang pengikutnya Nabi Sulaiman. Ketika saya menyebutkan binatang yang berkaki 4, yang A tepuk lawannya, yang lawannya ngeles. Paham ya? Kalau saya sebutkan binatang berkaki 4, apa aja binatang berkaki 4? Gajah, kambing, sapi. Nah, begitu saya menyebutkan binatang yang berkaki 2, sebaliknya, yang B yang menepuk, yang A ngeles. Paham ya? Nanti kita lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Sudah siap? Simak ceritanya baik-baik dan dengarkan binatang apa yang nanti akan saya sebutkan. Al-Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai pasukan yang sangat banyak. Satu ketika dia memimpin pasukan untuk menuju ke sebuah negeri dalam rangka berdakwah supaya semua orang yang ditemuinya nanti akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, barisan disiapkan. Barisan pertama adalah manusia. Manusia kan bukan binatang, Bu, Pak. Manusia bukan binatang. Manusia bukan binatang. Masya Allah, udah main tepok aja. Barisan pertama adalah manusia. Barisan kedua adalah golongan jin. Barisan ketiga inilah para hewan dan binatang. Biasanya yang paling depan itu yang paling besar dulu. Tapi sekarang dibalik aja, yang paling depan itu yang paling kecil.
Yang barisan pertama itu biasanya pasukan kucing. Siapa yang menang? Kalau berhasil nepuk berarti menang. Kalau nggak berhasil yang ngeles menang ya. Mereka barisannya rapi. Jadi kucing ini barisannya rapi. Kucing ini barisannya rapi. Di belakangnya sudah siap-siap binatang dan hewan yang lain. Di antaranya adalah ayam. Di belakang ayam di belakangnya semut. Semut kakinya berapa? Bukan 4, bukan 2. Semut kaki. Kita semua pasukan dari barisan manusia, golongan jin, pasukan binatang. Ternyata ada yang absen. Siapa yang tidak datang hari itu? Sementara ini pasukan sudah siap diberangkatkan. Dicari. Oh, mungkin yang tidak datang. Mungkin yang tidak datang bebek. Ternyata salah, diperiksa lengkap. Diperiksa lagi. Ternyata sapi juga lengkap. Setelah diperiksa sekali lagi ternyata yang tidak hadir adalah burung hudhud. Tepuk tangan dong buat kita semua hari ini, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan tertawanya kita hari ini juga dalam rangka menyambut persiapan Ramadan dengan perasaan senang dan gembira. Yang dengan perasaan dengan riang gembira itu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, pada hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita, salah satu guru saya, guru favorit saya, Ustadz Qolubi Mahtum LC. Sambil menunggu nanti salah satu pembicara berikutnya yaitu Dr. Hari Susanto, mungkin beliau dalam perjalanan. Dan ikhwas sekalian, teman-teman semua, kita sudah mendapatkan buku masing-masing tanya jawab seputar ibadah Ramadan. Udah selesai sebenarnya Ustaz ya. Semua yang ditanyain ada di dalam buku itu semua. Tapi paling tidak dan beliau akan memberikan motivasi-motivasi terkait dengan supaya Ramadan kita pada tahun hari ini, tahun 1445 Hijriah, insya Allah akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua DPC Ustaz Nurdin, Ketua BK Ustaz Mukhlis dan segenap jajaran, para asatidz, juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar siang ini? Baik, udah bahagia tadi ketawa-ketawa kan? Mudah-mudahan wajahnya cerah ceria itu bahagia. Mudah-mudahan juga dompetnya pada berisi. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa untuk almarhum kakaknya Ustadz Aunur Rafiq. Harusnya beliau hadir di sini. Kakaknya wafat, Ustadz Nagdor. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di sisi Allah yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, benar apa yang disampaikan Kak Dwi, semuanya ada di sini. Tanya jawab untuk Ramadan, silahkan khatamkan sebelum Ramadan tiba. Janji? Siap?
Kalau khatam sebelum Ramadan, insya Allah kita masuk Ramadan dengan ilmu Ramadan. Insya Allah puasa kita akan sempurna. Yang suami istri saling mengingatkan, udah khatam belum 1 hari sebelum Ramadan? Ini ilmu, dan ilmunya mantap. Ini KMS kita sekarang, guru-guru kita dulu di Libya, ini sudah ada sejak dulu, udah lama juga. Kalau dibaca tiap tahun, insya Allah ilmu kita makin kokoh. Nah, yang ingin saya sampaikan, karena tak ada rotan akar pun jadi ya. Ustaz Awun gak datang, Ustaz Hari belum datang, saya ditunjuk. Maka saya mohon maaf karena memang tidak sepenuh hati mau menyampaikan materi gitu ya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan tidak lepas dari Ramadan. Pertama, Ramadan itu di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu kadang disebut di yang kelima, tapi pernah juga disebut rukun yang keempat. Nah, artinya bahwa Ramadan itu urutannya memang antara setelah sholat dan zakat. Jadi baik keempat atau kelima. Ini berkaitan dengan Allah ingin menyehatkan kita setelah ruhani kita sehat dengan sholat, kemudian ruhani kita sehat dengan zakat mau berbagi, maka Allah ingin menyehatkan fisik kita. Jadi Ramadan itu secara fisik insya Allah akan menyehatkan. Sumu tasihu, syaratnya iftarnya jangan banyak-banyak, sahurnya sekedarnya saja. Jadi jangan karena kita puasa iftar di Abu Salim, semua ada sate, ada kebuli, ada daging gitu kan, itu sesekali aja. Karena memang secara fisik kalau kita mengurangi makan insya Allah sehat. Jadi kata Rasulullah yang kemudian disebutkan oleh para sahabat, meskipun kedudukan hadisnya dipertanyakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami ini adalah satu kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau kami makan kami tidak sampai kenyang. Biasa kita makan sampai kenyang enggak? Alhamdulillah. Kalau udah kenyang berhenti. Tandanya kenyang itu sendawa. Kalau udah sendawa udah berhenti. Nah, makanya pemilihan porsi makanan itu juga harus tepat, yang tercukupi gizinya, yang tercukupi vitamin dan mineralnya. Terutama yang hari-hari ini banyak penyakit gula ya, itu karena kurang minum air putih, sukanya manis melulu gitu kan. Padahal wajah-wajah kita udah manis, tapi senangnya teh manis gitu kan. Bahkan sekarang itu teh manis Masya Allah di pinggir jalan banyak banget, sampai banyak saya pengen nyobain satu-satu gitu. Nah, jadi kurangi yang manis, insya Allah sehat. Ya, ada Dokter Irfan, ntar konsultasi sama beliau. Nah, jadi Ramadan jangan fokus kepada makanan. Ramadan jangan fokus uangnya habis untuk beli makanan. Tapi Ramadan harus fokus banyakin sedekahnya. Coba nanti ibu-ibu terutama ya, anggaran Ramadan itu banyak nggak kira-kira? Biasanya banyak, karena mikirin takjil, mikirin iftar, mikirin sahur. Sederhana saja, lebih baik kita sedekahkan. Apalagi kalau hari-hari ini ya, kita kalau boleh menangis ya Masya Allah, lagi ngantri makanan itu anak-anak Palestina dibombardir oleh Israel. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah kami nggak bisa ngapa-ngapain. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dengan tentara-tentaranya. Jadi kita jangan mubazir sebagai solidaritas kita kepada saudara kita di Palestina. Kalau bisa sisihkan tiap hari ini untuk Palestina gitu ya, subhanallah. Makanya mudah-mudahan Ramadan kita sampai sempurna dan Gaza serta Palestina dalam kondisi yang aman. Amin ya rabbal alamin.
Jadi yang pertama, fokus Ramadan bukan kepada makanan, karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mengurangi makanan. Meskipun nanti survei di lapangan itu justru yang laris itu jualan apa? Makanan, gorengan, kuliner gitu kan. Tapi untuk kita porsinya sederhana saja, jangan berlebihan. Alihkan untuk sedekah. Maka insya Allah lebih berkah dan manfaat. Kemudian yang kedua, Ramadan itu bulannya final, perlombaan dari awal hingga akhir. Ramadan itu bukan bulan latihan. Kalau latihan kita udah biasa di luar Ramadan, tapi di Ramadan semua pintu pahala Allah buka tanpa batas. Maka apapun yang kita lakukan di Ramadan itu pahalanya berlipat bighairi hisab, tanpa batas. Maka ketika Allah mengagendakan Ramadan di surah Al-Baqarah 183 sampai 187, yang disebutkan pertama itu puasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Enggak ngapa-ngapain pun kita dapat pahala puasa. Tapi kita harus mengisi waktu yang ada di Ramadan itu pertama dengan apa? Ayat 185-nya Allah sebutkan dengan Quran. Maka kalau kita menyengaja niat ingin khatam Al-Quran di bulan Ramadan, minimal 1 kali itu harus dilakukan. Silahkan teman-teman target mau berapa kali. Mau ngikut Rasulullah tiap tarawih khatam, mau ngikut Imam Syafi'i malam khatam, siang khatam, 60 kali khatam, atau minimal tiap pekan khatam. Bisa asalkan kita konsisten. Habis sholat tidak bangun kecuali baca 1 juz, berarti 1 hari 5 juz. Bisa kalau mau. Nah, ini masalahnya nih. Jangan sampai tergoda oleh setan gepeng. Jadi aplikasi Quran gedein di sini. Jangan sampai medsos mengalahkan kita dari Quran. Al-Quran adalah fokus utama Ramadan, sehingga Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kalau kita mau jadi mulia, kita harus bersama Al-Quran. Seperti yang viral itu tuh. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Nabi adalah orang paling mulia di muka bumi. Allah turunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril, malaikat menjadi malaikat paling mulia. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan paling mulia. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran insya Allah juga adalah orang yang paling mulia. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang paling baik di antara kamu adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi teman-teman, berapa targetnya? Ada yang target khatam 10 kali? Bapak Ibu ada yang niat khatam 10 kali? Kalau ada yang niat khatam 30 kali, kita bisa minta nih ke Presiden PKS dapat motor insya Allah. Maksudnya Presiden PKS Ciracas. Iya. Nah, jadi fokus utamanya di Quran. Silahkan mau baca secara istiqomah atau juga coba kali-kali begini. Khatamin terjemah Quran selama Ramadan. Ada yang pernah khatam nggak baca terjemahnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Kayaknya jarang. Kalau baca Qurannya mah khatam insya Allah, tapi baca terjemahnya belum tentu. Karena membaca terjemah Al-Quran itu babnya adalah bab ilmu. Kalau kita tiap hari menuntut ilmu dari Allah, itu Masya Allah, sebuah keberkahan. Dan dalam metode 40 jam terjemahan Quran itu, ternyata rahasianya ada di surah Al-Baqarah. Kalau kita faham kosakata di Al-Baqarah, surat-surat lainnya mengikut.
Maka kalau teman-teman baca terjemah surah Al-Baqarah akan ulang lagi di surat-surat lainnya. Insya Allah nanti akan paham Al-Quran. Maka pemahaman Al-Quran ini juga harus kita jadikan tujuan di bulan Ramadan. Jangan hanya mengkhatamkan secara bacaan. Kalau secara bacaan itu tak diragukan, pahalanya sudah dicatatkan, satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau didukung dengan pemahaman Al-Quran, insya Allah akan melahirkan gerakan perubahan, minimal perubahan dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, makanya target kita insya Allah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran secara sempurna. Bacaan iya, kemudian pemahaman juga iya. Nah, maka insya Allah kalau kita sudah aktif berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan dijadikan oleh Allah sebagai sahabat Al-Quran. Kalau sahabat Al-Quran itu insya Allah kemanapun berkah, karena di dalam dirinya ada mukjizat Allah. Ketika dalam kondisi biasa, maka orang-orang yang bersama Al-Quran tetap menjadi orang yang luar biasa. Hatta dalam kondisi sulit pun, karena bersama Al-Quran, Masya Allah, mereka diberikan kebahagiaan. Seperti sekarang para mujahidin Al-Qassam itu senandungnya adalah Al-Quran. Subhanallah, dalam kondisi sempit, sulit, tapi jiwa mereka selalu bersama Allah. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ismail Haniyah, Ketua Biro Politik Hamas itu, bahwa kami tertutup dari semua pintu, kanan, kiri, depan, belakang, tidak ada negara yang mau membantu kami. Tetapi kami masih punya harapan, pintu langit selalu terbuka. Maka ternyata itu yang menjadi penyemangat mereka hingga hari ini. Sudah 130 hari lebih masih kuat dan siap melawan dengan kondisi seadanya. Dan kita baru tahu ternyata memang subhanallah, tentara-tentara Allah itu bersama para mujahidin. Kalau secara logika Mesir menutup perbatasan, kemudian bantuan itu sesuai dengan izin Israel, sehingga ratusan truk kemanusiaan ada di Mesir itu para mujahidin yang di bawah tanah kekurangan logistik. Mereka bahkan menerapkan yang pernah dialami sahabat Nabi itu, Zatur Riqo, perang Zatur Riqo. Apa yang dimakan? 1 butir kurma sehari. Dan mujahidin Al-Qassam menerapkan itu. Subhanallah. Jadi logistik yang bisa mereka bawa ke dalam tanah itu yang jadi makanan mereka. Makanya kalau kita mubazir di sini, Masya Allah, miris. Di saat saudara-saudara kita harus menghemat makanan. Tetapi juga Masya Allah, ketika digelontorkan berkubik-kubik air oleh Israel untuk menutup terowongan itu, air laut asin, Allah rubah menjadi air yang tawar dan bisa diminum oleh para mujahidin itu. Maka ketika kita mengingat firman Allah, intan surullaha yansurukum, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Dan itu yang diyakini oleh para mujahidin Palestina. Maka mudah-mudahan doa kita di Ramadan nanti bisa dikabulkan Allah sehingga memberi kekuatan kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Ustadz Hari belum datang aja. Saya nengok-nengok sana. Nah, jadi fokus Ramadan kita adalah Al-Quran. Kemudian coba punya target. Ramadan hafal 1 surat Al-Quran, bukan surat pendek ya. Katakanlah surah-surah yang biasa kita hafal, yang biasa kita baca rutin. Apakah Yasin? Ibu-ibu mau udah hafal Yasin? Ar-Rahman, Al-Kahfi, atau surat-surat yang akan menjadi kenangan kita di Ramadan. Bahwa Ramadan ini kita punya target menghafal 1 surat. Atau senandungnya para mujahidin surah Al-Anfal. Subhanallah,
Ramadan tahun 2024 kita hafal surat Al-Anfal. Ramadan tahun depan lagi, subhanallah. Quran itu saudara-saudara sekalian, kewajiban kita sampai wafat. Rasul dan para sahabatnya, mereka menghafal Quran sampai detik akhir hayat mereka. Kalau anak-anak kita, iya, mereka punya target setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita mah nggak usah punya target seperti itu. Targetnya bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah hafal Al-Quran. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah. Kalau mau, kalau nggak mau mah ya nggak dipaksa. Karena memang hafal Al-Quran itu harus ada kemauan. Kata Allah di surah Al-Qamar 4 kali Allah ulang tuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Sudah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi peringatan. Ada enggak yang mau mempelajarinya? Termasuk di dalamnya ada enggak yang mau menghafalnya? Maka seluruh sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000 orang itu, mereka ngapalin Qur'annya sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di luar para ulama sahabat. Rasul aja hafal Qur'annya kan 23 tahun kan, diturunkan di Mekah, beliau wafat di Madinah. Nah selama itu beliau menghafal. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghafal Al-Quran. Kalau ngapal hari ini besok lupa itu biasa. Sahabat juga begitu. Makanya kenapa Al-Quran itu disebut Quran? Karena bacaan yang berulang-ulang. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada yang lupa nggak surat Fatihah? Nggak ada kan? Kenapa? Dibaca tiap hari, tiap malam. Coba yang dibacanya Al-Baqarah, kira-kira hafal nggak Al-Baqarah? Hafal. Itu saya Ali Jabir kan, ketika beliau tertusuk di Lampung itu, ada yang nyerang itu. Ternyata beliau lupa belum baca Al-Baqarah di hari itu. Biasanya beliau tiap hari baca surah Al-Baqarah. Subhanallah. Jadi Allah tegur agar baca Al-Baqarah lagi gitu kan tiap hari. Subhanallah. Kalau kita baca Al-Baqarah berapa jam? Kira-kira 2 jam lah ya. Berarti 2 jam itu dicicil aja. Insya Allah sehari khatam. Kalau Al-Baqarah dibaca tiap hari, rumah terhindar dari semua kejahatan gitu, dan akan mendatangkan keberkahan. Maka mudah-mudahan Ramadan jadi tonggak kita untuk berubah bersama Al-Quran. Kemudian fokus berikutnya, ini mohon maaf enggak urutnya, jadi apa yang ada dalam benak saya aja. Ramadan itu juga fokusnya doa. Kata para ulama tafsir itu sungguh unik. Di tengah-tengah Allah berbicara ayat-ayat tentang puasa, Allah selipkan ayat doa, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau tadi diceritakan di surah Al-Qasas oleh Kak Dwi tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, doanya Nabi Sulaiman itu sungguh dahsyat, sungguh dahsyat doanya Nabi Sulaiman itu, sehingga Nabi nanti berkomentar. Doanya kan, Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku dan berikan aku kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang-orang setelah aku. Nanti Nabi berkomentar, andai Nabi Sulaiman tidak menutup peluang untuk orang-orang setelahnya, maka akan banyak nanti orang-orang yang bisa berbicara dengan binatang. Ada yang bisa berbicara dengan binatang enggak?
Yang punya burung beo mah bisa biasanya. Nah, Nabi Sulaiman itu masya kata Allah, fasakharna lahu rih, kami tundukkan angin baginya. Kendaraannya angin, nggak perlu bensin. Kemudian juga ditundukkan jin dan binatang untuk Nabi Sulaiman, dan kekuasaannya meliputi timur dan barat. Subhanallah. Seorang nabi minta kepada Allah dunia. Kita minta dunia enggak? Jangan tanggung minta kepada Allah itu. Tapi untungnya kita mah dikasih doa oleh Allah kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini global doanya, lebih umum daripada doa Nabi Sulaiman. Apa maksudnya Allah abadikan doa itu di Al-Quran, doanya Nabi Sulaiman itu, agar orang-orang beriman tidak putus asa untuk berharap kepada Allah. Karena Allah itu maha kaya, Allahul Ghani, Allah maha kaya. Orang kafir saja diberikan permintaannya, apalagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya fokus kepada Ramadan salah satunya adalah doa. Silahkan Bapak Ibu minta kepada Allah, karena kalau di luar Ramadan waktu doa ada yang mustajab, ada yang tidak mustajab. Tempat doa ada yang mustajab, ada yang tidak mustajab. Seperti contoh tempat itu kan Raudhah di Nabawi, Multazam di Haram. Kemudian tempat tawaf, tempat sa'i, Masy'aril Haram, itu tempat-tempat mustajab. Kalau waktu sepertiga akhir malam, Jumat pada asar hingga maghrib, antara azan dan iqamah, di saat turun hujan. Tapi di Ramadan sekat-sekat itu Allah hilangkan. Doa mustajab 24 jam dimanapun berada. Subhanallah. Makanya Ibnul Qayyim ketika beliau menulis dalam Ad-Da'u wad-Dawa itu, beliau menyatakan bahwa doa di Ramadan itu Masya Allah. Beliau sebutkan satu hadis Nabi, da'watus shaimi la turaddu. Doanya orang puasa itu tidak tertolak, tinggal banyak enggak doanya. Makanya mudah-mudahan fokus Ramadan kita salah satunya adalah berdoa. Belum datang Ustaz. Ini jadi kemana-mana ngomongnya. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu Allah tutup agenda Ramadan dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Serius kamu cari Lailatul Qadar itu di malam-malam 10 akhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Nah, di buku ini ada nggak terkait perbedaan? Kalau Muhammadiyah sama pemerintah beda, malam ganjilnya kapan? Ya sesuai dengan awal puasa kita. Nah, jadi sesuai dengan awal puasa kita, ya kita cari malam ganjilnya di situ. Nah, kenapa kita harus mencari kemuliaan Lailatul Qadar? Penghuni surga itu sebagian besarnya sulatum minal awwalin, tapi nanti ada wa qalilum minal akhirin. Tapi juga nanti ada sulatum minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Kita akan dihisab oleh Allah. Setiap orang akan dihisab oleh Allah. Yang tahun dengan umurnya 1000 tahun, banyakkan mana pahalanya? Ya banyakkan yang 1000 tahun. Kita umur 60-70 tahun, sadar dekat kepada Allah mulai umur berapa? Kira-kira umur berapa kita hijrah? Kita ikut ngaji umur berapa gitu kan? Sebelumnya kan ya bolong-bolong gitu kan. Ketika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya kita kalah jauh. Maka Allah hadirkan kemuliaan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan, dikonversi ke tahun sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka kalau kita dapat kemuliaan Ramadan, kita punya tabungan di sisi Allah selama 83 tahun.
Kalau 10 Ramadan dapat, kita sama dengan punya 830 tahun. Jadi nggak jauh beda dengan umat-umat sebelum Islam. Nah, di situ fokusnya. Maka kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kebahagiaan, keberkahan bagi mereka yang ibadah di malam itu sampai terbit fajar. Kalau bisa iktikaf, itu subhanallah pasti dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau yang tidak iktikaf, minimal maghrib, isya, tarawih, subuh di masjid. Ibu-ibu yang tidak iktikaf, apa yang dilakukan? Banyakin doa seperti yang diajarkan Nabi kepada Bunda Aisyah ketika haid. Beliau tidak ikut iktikaf. Istri-istri Nabi itu biasa ikut iktikaf. Nabi di depan dibikin tenda sendiri, di belakang itu para sahabiat dan istri-istri Nabi. Tapi pas lagi haid harus di rumah, nggak boleh ikut ke masjid. Maka Nabi mengajarkan kalimat yang sudah biasa kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berapa dibacanya? Di malam ganjil minimal 1000 kali. Kira-kira sanggup nggak 1000 kali? Berat, tapi kalau dibiasakan insya Allah ringan. Allahumma innaka afuun, ya Allah, Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan Engkau juga menyukai rasa maaf itu. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah, Engkau maha mulia. Diulang-ulang itu insya Allah dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, maka dengan rangkaian tadi insya Allah akan tercapai la'allakum tattaqun. Kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allahum yarsudun, la'allahum yattaqun. Itu subhanallah. Maka ini agenda tahunan ini, agenda mulia. Saking mulianya Allah dalam hadis qudsinya menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu khusus untukku karena dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman. Dia lapar, dia tidak melakukan kebiasaan manusiawinya, dan itu lebih dekat kepada kebiasaan para malaikat yang tidak makan minum. Maka Allah berikan balasan tanpa batas, sehingga Ramadan itu bulan yang dirindukan oleh orang-orang saleh. Kalau para sahabat Nabi 6 bulan sebelumnya itu hatinya sudah terkait dengan Ramadan. Kalau kita minimal dalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya doang yang ngomong kayaknya nggak enak gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ngantuk juga gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya, nanti jawabannya dari buku ini. Nih, Dr. Hari nggak nelpon Ustaz Muhammad. Oh, tapi kesini nanti. Waduh, enggak. Ini mah jadi pembicara utama gitu. Ayo Kak Dwi, dilanjutkan. Baik, terima kasih jazakallah khairan katsira Ustaz. Tadi sudah menyampaikan, saya mencatat itu ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah yang beliau sampaikan tadi bahwa di bulan Ramadan ini kita dihimbau atau diharapkan untuk memperbanyak sedekah, bukan memperbanyak makan atau sahur. Mungkin boleh juga nih nanti kita coba meniru bagaimana Rasulullah sahur dan berbuka. Dalam satu kajian tahrim juga bersama Allah yarham Ustaz Hilman Rosyad, waktu itu beliau mengatakan Rasulullah itu sahurnya beberapa butir kurma dan segelas air. Buka puasanya sama, nggak ada makan berat. Jadi sahurnya segitu, bukanya segitu. Terus malam tuh kalau kita kan biasanya habis tarawih makan berat ya. Beliau enggak, makanya beliau itu kata Ustaz Hilman itu, kenapa beliau itu bisa lebih murah bersedekah di bulan Ramadan? Karena emang yang dimakan itu sedikit, sehingga sisanya banyak disedekahkan. Lebih banyak sedekahnya seperti angin yang bertiup.
Nah, mungkin boleh juga nanti kapan-kapan mungkin kalau di UPA ya, di UPA kan biasanya suka ada program iftar bareng ya. Iftarnya itu kalau bisa meniru Rasul, kurma aja. Mungkin semuanya mau patungan, saya mau gorengan, bawa apa segala macam, dikonversi aja. Kira-kira setiap orang nyumbang berapa gitu. Belinya kurma aja, sisanya bisa disedekahkan. Itu kan boleh tuh sekali dalam sebulan tuh sekali aja kita coba gitu. Iftarnya tuh benar-benar mengikuti Rasul, kurma. Tapi kurma macam-macam Ustaz ya. Ada kurma curah, ada kurma menjol, ada kurma ajwa, ada kurma ruhtop, ada kurma sultan. Nah, Masya Allah, tinggal dipilih masing-masing. Yang penting pada hari itu kita bisa meniru Rasulullah, buka puasanya pakai kurma. Tapi emang kadang-kadang ada yang nggak biasa. Saya biasanya buka puasa makan. Sekali-kali gitu, sekali-kali seumur hidup bulan Ramadan di UPA. Mungkin kalau di DPC atau DPR nanti bersama saksi mungkin umum. Tapi boleh juga nanti kita coba di UPA kita, ditentukan harinya, waktunya, kumpulin. Setiap orang jangan ditanya mau nyumbang bawa makanan apa, mau nyumbang berapa, dikumpulkan. Misalnya terkumpul berapa, 500.000, beli aja kurma sama air mineral, sisanya kita niatkan sedekah. Tadi kata Ustadz Qaliobi itu kita sedahkan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu amalan terbaik kita gitu ya. Siap gak nanti di UPA iftarnya gitu? Insya Allah bisa ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Sebulan sekali itu ya. Ya, sekaligus itu selain sunnah Rasul juga lebih menyehatkan katanya. Baik teman-teman semua, tadi selain memperbanyak sedekah, menahan makan, yang kedua adalah kita berkompetisi untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya itu khatam sebanyak-banyaknya, atau mengkhatamkan terjemahannya. Berat tapi Ustadz ini ya, menerjemahkan tuh berat. Kadang-kadang ayat satu dengan lain kadang-kadang enggak, konteksnya nggak nyambung gitu. Baiknya mungkin teman-teman bisa ikut kajian-kajian tafsir ya, sehingga kita bisa lebih memahami ayat-ayat tersebut. Kemudian diantaranya lagi tadi adalah bukan, maksudnya yang terkait dengan Ramadan itu yang terkait dengan Quran, menghafal. Nah, ini juga mungkin bisa kita coba. Kita targetan di bulan Ramadan ini yang sudah hafal juz 30 bisa nambah di juz yang lain atau di surat-surat tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Insya Allah doa di bulan Ramadan itu tadi disampaikan terlepas dari tempat dan waktu. Selama bulan Ramadan itu waktu yang sangat mustajab kita berdoa. Kemudian yang terakhir adalah meraih atau menutup Ramadan kita dengan Lailatul Qadar. 10 hari di bulan Ramadan yang idealnya memang masjid, musola itu harusnya lebih ramai daripada mall ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu. Baik, kami persilakan kepada para peserta sekalian yang ingin bertanya. Kami persilakan dua penanya, baik ikhwan maupun akhwat. Ada dari ikhwannya? Oh, dari akhwatnya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani dari Kelurahan Ciracas. Pertanyaannya ada dua Ustadz. Yang pertama terkait kalau tadi yang Ustadz Qaliobi sampaikan adalah kegiatan-kegiatan ketika kita melaksanakan ibadah shaum. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karakteristik dari orang yang bertakwa itu sendiri. Karena ketika setelah Ramadan kita paling tidak bisa mendeteksi diri kita juga apakah kita bisa dikatakan orang yang bertakwa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung jawab dari Ustaz. Baik, yang pertama tentang karakteristik orang bertakwa, silahkan nanti buka surah Ali Imran 133 sampai 136. Salah satu karakternya orang bertakwa itu dermawan, enggak pelit.
Nah, buktinya di Ramadan dia banyak sedekahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi kalau setelah Ramadan masih pelit, masih enggak mau berbagi, berarti belum bertakwa. Ya, jadi harus gemar sedekah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, tidak temperamental, tidak emosional. Jadi humble orangnya. Nah, kalau masih suka marahan, suka temperamental, takwanya belum stabil. Nah, harus mengacu ke sana. Jadi takwa itu orangnya bahagia, senyum, baik punya uang maupun nggak punya uang. Kalau cemberut itu ditegur. Nabi aja ditegur oleh Allah, nggak boleh cemberut gitu. Nah, kemudian tidak terus-menerus berdosa. Jadi orang bertakwa itu tahu diawasi Allah, tahu dilihat, didengar Allah, maka dia merasakan pengawasan Allah. Nah, kayak di Ramadan orang makan minum nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Tapi orang bertakwa itu mereka merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu kira-kira Ibu ya, nanti silahkan baca di Ali Imran 133, 134, 35, 36. Nah, mereka itu ahli surga. Makanya surganya sebelum di akhirat di rumah dulu. Baiti jannati, bahagia di rumahnya. Senyum ketika dapat nikmat. Syukur dan juga sabar ketika dapat musibah. Ini kira-kira secara umum itu karakteristiknya. Ada juga karakteristik di surah Al-Furqan ya. Tidak boros. Jadi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika berinfak itu tidak berlebihan tapi juga tidak pelit, sedang-sedang aja. Seumpama contohnya nih, ini bapak-bapak khususnya ya. Kalau hari Jumat di dompetnya itu ada 100.000, 50.000, 20, 10, 5.000. Ada kotak Jumat lewat, mana yang dimasukin? Itu pelit. Minimal itu yang 20.000. Syukur kalau yang 50.000 ya. Itu pertengahan. Kalau 100.000 oh sayang buat makan nasi padang gitu. Tapi yang 50 atau 20 itu dimasukin. Enggak milih yang 5.000 atau 10.000. Itu maksudnya. Jadi pertengahan, tidak boros tapi juga tidak bakhil. Nah, banyak lagi nanti kalau punya indeks Al-Quran itu ada kalimat takwa, itu ayat-ayat tentang takwa di Al-Quran, Masya Allah banyak. Silahkan dimanfaatkan itu. Begitu Ibu ya. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi dari ikhwannya, dari bapaknya ada yang mau bertanya? Ya, jadi tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadi Wijaya Ustaz, tinggal di Depok, KTP Ciracas, UPA di Cibubur. 3 wilayah itu. Baik, Ustaz, tadi Ustaz menyinggung doa yang diajarkan kepada Aisyah ya. Apa namanya, doa di malam Lailatul Qadar. Itu makna hakikinya apa ya Ustaz ya? Apa cukuplah kita untuk memohon ampun kepada Allah, maka semua akan mengikuti gitu Ustaz. Kita aja Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama doa itu ta'abbudi ya. Jadi Nabi yang mengajarkan. Itu sebenarnya rayuan kita kepada Allah. Inti doanya makan fa'fu anni, fa'fu anna. Tapi kita merayu Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau juga menyukai orang-orang yang pemaaf. Fa'fu anna, maka maafkan kami.
Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya, orang sudah dimaafkan oleh Allah, orang sudah dicintai oleh Allah, kira-kira apa yang didapatkan? Apapun yang diinginkan akan diberikan oleh Allah. Jadi ibarat kata Allah mah tanpa kita minta pun tahu kebutuhan kita. Tapi Allah lebih senang dengar permohonan kita. Makanya dalam bab tentang doa itu Allah sangat menyukai rintihan orang-orang yang berdoa. Kadang ditunda pengabulannya agar terus merintih kepada Allah, meminta kepada Allah sehingga Allah kabulkan di akhir. Jadi doa ini pertama ta'abudiyah, Nabi yang mengajarkan, dan kita harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu doa kita saja dikabul oleh Allah, kelar seluruh urusan. Nah, kita kan minta kepada Allah hasanah di dunia, kan, kebaikan di dunia. Nah, makanya kenapa kita harus merayu Allah dengan doa-doa itu agar kita diberikan kemuliaan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Barangkali itu aja dia. Jadi nanti ada buku karangan salah satu tokoh ikhwah, Syekh Muhammad Al-Ghazali, namanya Fannud Du'a, seni berdoa. Dulu saya pernah menerjemahkannya itu, cuman nggak tahu kemana itu bukunya. Udah terbit, waktu mahasiswa itu. Udah diterbitkan. Pernah diterbitkan oleh Pustaka Kolami, tapi ngilang begitu saja. Saya nggak punya arsipnya juga, tapi udah dibayar terjemahannya. Jadi Fannud Du'a, seni berdoa itu cakep banget ininya, isinya. Baik, barangkali itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, dari ujung sebelah pintu luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Mungkin ada satu pertanyaan Ustaz terkait, mudah-mudahan terkait ya dengan Ramadan, agenda Ramadan. Pertama kan tadi di awal-awal acara tadi udah di moderator terkait apa untuk kaderisasi kita ke depan gitu ya, bagaimana saksi yang terdekat gitu ya. Untuk Ramadan ini kira-kira kiat-kiat apa yang bisa kita mulai terutama di rumah tangga kita masing-masing Ustaz, terkait anak-anak yang generasi Z ini yang punya karakteristik yang unik ya. Solusinya gimana Ustaz supaya anak-anak itu bisa kembali dekat dengan orang tua, juga kembali dekat dengan agamanya ini gini Ustaz. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Lutfi, di akhir rangkaian puasa itu ayat 187 Allah sebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi suami istri itu ibarat pakaian. Pakaian itu saling menutupi, saling melengkapi, termasuk di dalamnya bagaimana agar rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, di dalamnya ada anak-anak kita. Sehingga pendidikan anak di dalam rumah tangga ini memang harus berkolaborasi antara suami dan istri. Kadang suami nggak punya waktu di rumah, banyaknya di luar. Maka dalam konteks ini istrinya lah yang mewakili suaminya. Tapi dalam konteks ayat ini Allah menyuruh kita untuk menjadikan Ramadan itu sebagai bulan harmonisasi keluarga. Makanya dimakan sahur bareng, di iftar bareng. Di situ harus hadir seorang ayah. Wejangan-wejangan seorang ayah bisa jadi diserap oleh anak-anaknya dan kekal di dalam benak mereka. Maka kehadiran seorang ayah itu
agar wejangan-wejangannya didengarkan oleh anak-anaknya. Jadi memang kebersamaan ini mutlak harus ada. Makanya Allah sebutkan tadi sebagai pakaian yang saling menutupi, saling melengkapi, sehingga kebersamaan waktu untuk keluarga itu harus hadir. Dan kita yang ironis sekarang memang kebersamaan anak itu lebih banyak dengan handphone. Kalau anak sudah dibebaskan megang handphone, waktunya habis dengan handphone. Ini yang memang miris. Tapi kita bisa mengaturnya agar ada komunikasi dengan orang tua. Makanya upayakan, bisa jadi sepekan sekali tasmik bareng itu di Ramadan, saling mendengarkan bacaan anak-anak kita, suami mendengarkan bacaan istri, istri mendengarkan bacaan suami, memperbaiki tajwidnya, tahsinnya gitu ya. Nah ini yang bisa kita lakukan, karena anak-anak kita sudah dididik dengan gadget sekarang ini. Di samping itu doakan anak-anak kita, karena doa itu yang menjembatani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di saat bayi itu, baru ketemu lagi nanti di usia mumayyiz itu, doa Nabi Ibrahim itu tiap waktu. Makanya doanya diabadikan di surah Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Minta agar anak kita itu tidak ninggalin sholat, karena sholat ini ibadah yang paling utama di muka bumi ini. Karena itu doa kita minta kepada Allah agar anak-anak kita jangan sampai tidak sholat. Kalau sholatnya terjaga, insya Allah dia akan bisa menjaga selainnya. Jadi kalau sholatnya insya Allah intensif, apalagi bisa sholat berjamaah di masjid, di musola, anak laki-lakinya terutama, insya Allah aman. Nah, makanya antara komunikasi, pembelajaran, sama doa kita itu untuk kelanggengan generasi kita. Ada lagi doa, Rabbi habli minas solihin. Terus Rabbana hablana min azwajina. Itu bayangkan wajah istri kita, wajah anak-anak kita ketika kita berdoa. Sebagaimana ketika kita baca doa Robitoh, kita membayangkan saudara-saudara kita. Maka ketika baca doa-doa tentang anak itu, bayangkan wajah anak-anak mereka. Nah, apalagi kalau bisa gitu ya, di saat anak kita tidur, pegang ubun-ubunnya, bacain surah Fatihah. Subhanallah. Itu wejangan dari salah satu ini, Habib Salim Al-Jufri dulu. Ketika kita kuliah, ada teman yang nanya biar anaknya soleh-soleh, lagi tidur, pegang ubun-ubunnya, bacain Fatihah. Minta kepada Allah agar anak kita anak yang soleh-soleh. Insya Allah di luar itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan generasi kita, insya Allah ini yang hadir berapa? Kalau anaknya aja ada yang 2, 3, 4, nanti kan pemilih PKS insya Allah berlipat, gitu ya. Jadi teman-teman yang masih muda-muda terutama, banyakin anaknya, minimal 10 gitu ya. Biar pemilih PKS-nya banyak gitu kan. Begitu barangkali ya. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Satu lagi? Ada? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar dari Cibubur, Ustaz. Tadi salah satu hikmah Lailatul Qadar min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaan saya, di yaumil hisab nanti, apakah kita diperbandingkan dengan umat-umat terdahulu amal-amal kebaikan kita dengan hikmah itu, ataukah kita hanya diperbandingkan dengan amal kebaikan dengan amal keburukan kita saja? Itu Ustaz.
Baik. Silakan. Baik, syukran Anwar. Jadi menyambung yang saya bahas tadi, sullatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin, terus juga ada sullatu minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Jadi Allah ingin memberikan keadilannya kepada segenap makhluknya. Enggak adil kalau yang usianya 1000 tahun dengan usianya 70 tahun, ya banyak kan yang 1000 tahun amal ibadahnya. Maka Allah hadirkan Lailatul Qadar itu sebagai pembanting keadilan Allah kepada umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hisab kita ya antara diri kita saja. Kita tidak akan dihisab terkait orang lain gitu ya. Kita yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan putaran amal kita mulai balik sampai kita wafat, nah itu yang akan dipertanyakan Allah. Sehingga kata Rasul ketika kita wafat itu, apa hadisnya saya agak lupa, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Jadi 4 hal ini yang akan ditanya. An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya digunakan untuk apa. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Wa an a'malihi fi min aina wa fi ma unfiqa, tentang hartanya dari mana dan dikemanakan, tentang ilmunya diamalkan tidak. Jadi yang akan ditanyakan itu seputar. Sementara perbandingan dengan umat yang sebelumnya itu adalah cara Allah untuk berlaku adil kepada segenap umatnya. Ada yang dikasih umur panjang, ada yang dikasih umur pendek. Makanya bonus-bonus kita itu subhanallah banyak banget. Udah jadi umat Rasul saja itu bonus. Karena Rasul itu satu-satunya nabi yang doanya ditunda untuk hari kiamat. Kayak tadi Nabi Sulaiman dikasih oleh Allah permintaannya semua. Tapi Rasul kita doanya itu syafaat, agar bisa sebanyak mungkin bisa menyelamatkan umatnya. Dan itu Rasul kita Masya Allah, memikirkan umatnya lebih besar dibandingkan memikirkan diri dan keluarga. Jadi ini bonus kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu ya. Nah, syukran. Baik, ada lagi? Bu-ibu ada? Ustaz? Oh, Ustaz Mukhlis mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iwa sekalian, tadi Kak Dwi membacakan makna riwayat ya. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka apa lanjutannya? Diharamkan wajahnya dari api neraka. Ini kan sering dibaca sama para guru, para kiai. Dan ini kalau kita mengatakan hadis, maka hadisnya maudhu ya. Di dalam kitab Durratun Nasihin dan ditahrij oleh ulama hadis asal Betawi, Kiai Lutfi Fatullah. Jadi kalau kita menyebutnya asar saja ya. Jadi barang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu wajhahu minan niran. Jadi itu bukan hadis ya, maudhu. Allahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlis yang telah menambahkan. Ada lagi dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Oke, waktunya sudah cukup. Ada. Bang Ipong, silakan Bang Ipong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutin namanya ya. Sebutin. Nama Hanafi sih sebenarnya. Kok dipanggilnya Ipong? Biasa dipanggilin Ustaz. Dari kecil susah banyak ini. Ini saya mau bertanya terkait dengan doa ya. Kan di salah satu hadis Rasulullah mengatakan doa anak soleh itu kan sampai saja. Cuman kan masalah itu doa anak soleh ya. Emang ada
anak yang nggak soleh, anak soleh nggak mendoakan orang tua gitu. Ini kan anak soleh yang mendoakan orang tua, berarti kan ada anak soleh yang nggak mendoakan orang tua. Ini kan satu. Dua, gimana kalau anak yang nggak soleh mendoakan orang tua gitu Ustaz? Ya kira nyampe nggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Misalnya ya preman gitu kan doain orang tuanya gitu kan. Baik. Agak lain ini pertanyaannya. Masya Allah. Iya, jadi memang hadisnya seperti itu kan. Wala awwaladun solihin yad'ulahu. Jadi ada dua syaratnya memang. Anak pertama syaratnya soleh, kedua mendoakan. Karena ada anak nggak soleh, boro-boro inget doa gitu kan. Nah ada juga anaknya soleh tapi pelit, nggak mau doa. Ada juga orang-orang soleh juga yang pelit, ada kan? Begitu juga ada yang pelit kepada orang tuanya. Makanya syarat dua ini harus ada agar doanya nyampe gitu kan ya. Sehingga agar anak-anak kita soleh dan mendoakan harus diajarkan. Dan itulah yang Allah abadikan di surah Al-Isra itu kan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya nih di kampung itu diajarkan oleh orang tua dan juga oleh guru-guru kita, setelah baca Al-Fatihah sebelum amin baca itu dulu, Rabbighfirli wali walidayya amin. Dari kecil sampai sekarang saya kebiasaan begitu gitu ya. Nggak tahu itu bid'ah nggak itu. Jadi setelah dengan waladhdallin itu udah terbersit Rabbighfirli wali walidayya amin. Mudah-mudahan bukan bid'ah ya. Jadi memang harus diajarkan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang mengajarkan anak-anaknya Iqra, dia bisa baca Quran, nanti diajarkan lagi ke anak cucunya, itu Masya Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak harus ceramah aja ilmu itu, tapi ngajarin anak, dia bisa Fatihah dari kita, dilanjutkan ke anak cucunya, itu Masya Allah. Jadi ini tugas kita memang untuk menjadikan anak solih dan mau berdoa. Makanya kita juga harus membiasakan ini. Maksurat itu dibaca bareng-bareng, biar nanti jadi kebiasaan anak-anak kita baca maksurat pagi sore. Kalau di kalangan Nahdiyin itu diajarkan untuk baca ratib itu, mereka anak-anaknya diajarin. Nah makanya kita ya ajarin maksurat gitu kan. Kalau mau tambah sekarang ya alhamdulillah kita udah akrab dengan para habaib kan, baca ratib al-Atqas, ratib haddad gitu ya. Nah ya gitu Bang Ipong ya. Jadi ajarin anak agar menjadi anak soleh dan mau mendoakan orang tuanya. Insya Allah hafal semua kan? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus yang tadi Ustaz yang katanya anak tidak soleh tapi mendoakan orang tuanya itu gimana Ustaz? Bagus banget gitu. Kalau anak tidak soleh tapi mendoakan, ini ibarat orang Betawi gitu kan ya. Ini mohon maaf orang Betawi ya. Orang Betawi enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, tapi Islam diganggu, maju dia gitu kan. Nah, artinya anak yang tidak soleh pun ketika mendoakan ayahnya, ya insya Allah nyampe juga, mudah-mudahan. Amin. Begitu. Baik, cukup ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Ini ada request ke saya nih Ustaz. Nah, request ketua panitia, tapi sebenarnya atasannya saya kan MC nih. Kata MC udah selesai, kata ketua panitia pimpin doa Ustaz untuk keberkahan kita semua. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan taibin wa hamdal mustaghfirin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصرنا وانصر قادتنا وانصر حزبنا وانصر دعواتنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لهم نصيرا ووكيلا اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم عليك باليهود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزلهم من تحت أقدامهم إنك أنت العزيز القهار اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وغزة في أمان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستودعك أموالنا وأهلنا وأولادنا واجعلهم في كنفك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته